wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan syukur semoga tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tak lupa juga pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada kita. Semoga sampai pada kita selaku umat. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Oke, selamat pagi anak-anak. Sobahul khair. Apa jawabnya? Sobahun nur. Nah, seperti itu. Semoga kalian bisa tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran daring seperti biasa. Perkenalkan, nama Bapak Ali Akbar. Nah, di sini Bapak akan mengisi mata pelajaran pendidikan agama Islam bagi kelas 12 keperawatan 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya dan alangkah hikmatnya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kita baca Al-Fatihah masing-masing ya. Oke, Bapak pimpin. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulli salihah wa ila qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan apapun. Nah, beranjak selanjutnya yaitu absen. Bapak minta absen untuk hari ini kalian menggunakan aplikasi TimeStep. Nah, kalian menggunakan TimeStep itu selfie terlebih dahulu, kemudian kirimkan ke grup kelas di WA. Oke, Bapak tunggu dalam waktu 5 menit. Oke. Baik, sebelum beranjak kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Bapak minta kalian membaca surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 juz 30 bersamaan dengan artinya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman, setelah kalian membaca surat Al-Asr ini dan memahami artinya, kita bisa memetik hikmah atau kita bisa mengambil intisari dari surat ini, yaitu bahwasannya kita sebagai orang muslim harus mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dalam hal apa? Nah, dijelaskan dalam ayat 3 yaitu pertama wa amilus sholihat. Kita itu melaksanakan atau melakukan hal-hal atau pekerjaan amal soleh. Nah, seperti itu, mengamalkan amal soleh, melaksanakan amal soleh, diantaranya beribadah, sholat lima waktu, mengeluarkan zakat. Nah, seperti itu. Kemudian watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan atau kebenaran.
Nah, seorang muslim memang kita harus saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan. Kemudian watawasau bis-sabri. Nah, kita juga harus mengingatkan dalam kesabaran bahwasanya semua orang di dunia ini pasti memiliki ujiannya masing-masing, cobaannya masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian bagi kita seorang pelajar, kita harus memanfaatkan waktu kita. Semoga hari ini lebih baik dari hari esok, dan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Seperti itu. Waktunya, contoh kita memanfaatkan waktu lagi ya. Contohnya waktu kita untuk belajar ya kita belajar. Waktunya untuk kita bekerja ya kita bekerja. Jangan sampai waktunya kita belajar malah malas-malasan, malah berleha-leha seperti itu. Namanya itu sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi, yang mana materi yang lengkap Bapak sudah upload di e-learning SMK Kartika seperti biasa. Namun untuk penjelasan silahkan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Apa sih itu hak? Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Contoh, ya kita langsung ke contoh aja biar agak jelas dikit. Yaitu contoh kita mempunyai hak dalam memilih ketua kelas. Nah, hak yang kita dapatkan itu kan hak yang kita terima dari orang lain. Contoh, nah, dalam pemilihan ketua kelas kita mempunyai hak. Nah, hak tersebut itu diberikan dari orang lain seperti itu untuk apa sih menjadi hak kita dalam memilih ketua kelas tersebut. Nah, baik, selanjutnya yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sama, langsung saja kita ke contoh biar agak jelas, yaitu kewajiban seorang muslim untuk beribadah sholat berjamaah. Nah, jadi orang muslim tersebut mesti melakukan sholat berjamaah karena memang sudah kewajibannya sebagai orang muslim. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Oke teman-teman, kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban suami istri, yang mana hak dan kewajiban tersebut terdiri dari 3 hal atau 3 poin. Yang pertama yaitu kewajiban bersama. Maksudnya suami dan istri harus sama-sama mengerjakan dalam hal apa? Ya misalkan suami dan istri itu harus merawat dan mendidik anaknya. Kemudian ada lagi yaitu suami dan istri bisa saling menghormati kepada saudara. Contohnya suami harus bisa menghormati ke saudaranya, ke istri juga harus bisa menghormati ke sanak saudaranya suami, seperti itu. Begitu juga kepada mantunya, kepada orang tua dari laki-laki ataupun orang tua dari istri tersebut. Intinya suami istri tersebut harus saling membantu satu sama lain agar dapat terjalin dapat menjadi keluarga yang harmonis. Baik, yang kedua yaitu kewajiban khusus untuk suami. Nah, kewajiban yang khusus dari suami yaitu diantaranya suami harus menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya, harus bisa bertanggung jawab pada keluarganya, seperti itu. Kemudian memberikan nafkah pada keluarganya, pada istrinya, baik lahir maupun batin.
Lalu selanjutnya yaitu kewajiban khusus untuk istri. Di antaranya juga yaitu istri harus atau diwajibkan untuk selalu taat. Itu yang paling penting. Harus selalu taat apa yang dikatakan atau apa yang diinginkan oleh suami eh, selama kegiatan bukan kegiatan, selama yang diperintahkan oleh suami itu tidak dilarang oleh syariat agama. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca lagi ya di modul. Baik teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam pernikahan, yang mana pernikahan di sini yaitu ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Mungkin di sini Bapak hanya akan menjelaskan sebagiannya saja, di antaranya yaitu pernikahan wajib. Pernikahan wajib ialah pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memang mereka sudah memiliki kemampuan untuk membuat sebuah keluarga. Di antaranya yaitu umur mereka sudah dewasa. Kemudian laki-laki sudah mampu untuk menafkahi istrinya. Lalu istrinya sudah mampu atau sudah bisalah untuk mengatur atau memanage dari keluarganya tersebut. Kemudian dari salah satunya atau dari mereka berduanya itu ada ketakutan tersendiri apabila kalau mereka tidak atau menunda lagi pernikahan tersebut, mereka takut akan melaksanakan atau melakukan maksiat seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini itu hukumnya wajib untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya yaitu mungkin macam pernikahan yang haram ya. Nah, pernikahan yang haram ini yaitu bisa dikatakan kebalikannya dari pernikahan yang wajib. Di antaranya seperti umur dari laki-laki dan perempuan itu belum dewasa. Nah, dari pihak laki-lakinya belum bisa untuk memberikan nafkah. Kemudian dari calon istrinya belum mampu atau belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, itu hukumnya haram. Nah, seperti itu. Terus yang paling penting, nah yang ditakutkan lagi yaitu dapat merugikan dari salah satu pihak. Nah, itu yang paling penting. Jadi ibaratnya jangan sampai ada niatan yang jelek dalam pernikahan tersebut. Baik, beranjak ke slide selanjutnya, yakni ada pernikahan yang tidak sah menurut agama dan syariat. Di antaranya yaitu ada pernikahan mut'ah yaitu bisa dikatakan sebagai memakai jangka waktu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga pernikahan sigur atau bisa diartikan ada syarat tertentu. Pernikahan muhalil adalah pernikahan yang mana dari suami tersebut sudah memakai talak tiganya. Jadi istri tersebut tidak bisa dinikahi lagi. Adapun bisa dengan syarat tertentu. Nah, yang selanjutnya, bisa dibaca ya, ada pernikahan orang yang sedang ihram, ada pernikahan pada masa iddah, ada juga pernikahan tanpa wali, ada juga pernikahan dengan wanita non muslim, menikahi mahram, dan pernikahan badal. Nah, bisa dilihat lagi ya lebih jelasnya di modul pembelajaran yang Bapak kirim di e-learning sekolah. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah memperhatikan, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Kemudian untuk evaluasi, Bapak sudah kirim tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya bisa di-download seperti biasa, yaitu di e-learning. Kemudian kerjakan, lalu hasil yang kalian bisa dikirim ke e-learning seperti biasa. Nanti Bapak akan cek satu persatu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.